Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama kita hormati Ketua DPP Atik Bapak Gusti Suryan. Yang sama kita hormati Ibu narasumber yang sengaja kita undang dari Semarang, Ibu Dwi Astuti. Dan yang saya hormati dari DPW Sumatera Utara, DPW Atik, Bapak Ahmad Taufik Nasution, MPDI. Dan yang sama kita hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru, para peserta webinar nasional yang sudah berhadir di ruang Zoom pada sore yang berbahagia ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan webinar nasional yang dilaksanakan oleh DPW Atik Sumatera Utara melalui ruang Zoom pada sore hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya apa yang menjadi kegiatan kita pada sore hari ini kiranya bermanfaat dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, Ketua DPP beserta Ibu narasumber yang kami hormati. Adapun kegiatan kita pada sore hari ini, yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua laporan DPW Atik Sumatera Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufik Nasution MPDI. Yang ketiga, kata sambutan Ketua DPP Atik Indonesia oleh Bapak Gusti Suryan. Dan acara yang keempat, materi yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Dwi Astuti dari Semarang. Baiklah Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, mari sama kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita kepada acara yang kedua pada kegiatan webinar nasional bahaya radiasi handphone, laptop, dan wifi dalam pembelajaran daring bagi guru dan siswa serta bagaimana pencegahan bahayanya bersama DPW Atik Sumatera Utara. Acara yang kedua yaitu laporan DPW Atik Sumatera Utara yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufik Nasution MPDI. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ikhwansah, Guru SMA Negeri 1 Binjai. Izin Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Pertama sekali izinkan Bapak Ibu saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ahmad Taufik Nasution, guru SMA Negeri 1 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak
Ketua Umum di tengah-tengah kesibukannya, Bapak Gusti Suryan, Siap, Pak. alias Pangeran Banjar ya Pak ya. Ya, terima kasih. Tengah-tengah kesibukan beliau yang cukup padat, alhamdulillah beliau bersedia hadir memberikan bimbingan dan arahan kepada kita. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada Bu Dwi Astuti, yang beliau nanti akan sebagai narasumber utama menjelaskan bagaimana secara scientific approach bahaya penggunaan radiasi pada handphone, laptop, wifi terhadap tubuh atau kesehatan siswa dan guru di masa daring ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu, di sini sudah hadir Pak Sudarmin dari Kalimantan Utara. Pak Sudarmin adalah pemegang mandat dari Aktik Kalimantan Utara. Kemudian saya juga hari ini kita kedatangan tamu Bapak Ibu yang merupakan aktivis di bidang gadget. Nanti kita akan berkenalan. Di sini ada Ibu Padila Rahmi Nasution. Jadi Pak Gusti dan Bu Dwi Astuti, Ibu Padila Rahmi ini salah satu penggiat bagaimana penggunaan gadget yang positif bagi siswa di Sumatera Utara. Dan beliau juga sudah banyak memberikan sosialisasi tentang penggunaan gadget yang baik bagi siswa dan guru. Kemudian Bapak dan Ibu, juga tadi ada dari Sumatera Barat, kemudian ada dari Sulawesi. Dan kemudian selamat bergabung, ini ada Ibu Sundari dari Aceh. Jadi Bapak Ibu, intinya karena ini baru perkenalan Bapak Ibu, nanti kami minta bimbingan dari Pak Gusti Suryan terkait dengan apa itu ATIK dan gebrakan atau program apa yang akan dilakukan ya untuk pengembangan preneur bagi guru, bagi tenaga pendidik Bapak Ibu. Jadi nanti kita minta bimbingan dan arahan dari Pak Gusti Suryan bagaimana visi dan misi ATIK serta program yang akan kita lakukan. Saya kira, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak banyak berpanjang kata, karena kita langsung kepada substantif, yaitu arahan dari Ketua Umum dan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Astuti. Terima kasih, saya mohon maaf Bapak Ibu jika ada keterlambatan pelaksanaan kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Taufik Nasution MPDI dari DPW ATIK Sumatera Utara. Selanjutnya masuklah kita acara yang ketiga, kata sambutan dari Ketua DPP ATIK Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Gusti Suryan. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh pembawa acara Al-Mukarram yang kami hormati, yang kami muliakan, Ibu narasumber kita. Terima kasih atas apresiasinya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi di teman-teman kita di ATI Sumatera Utara. Yang saya hormati pengurus wilayah ATI Sumatera Utara, Pak Taufik, terima kasih. Terima kasih banyak atas aktivitas, kreativitasnya yang udah mulai bergerak, berbagi untuk Sumatera Utara.
Ini hal yang memang sangat kita harapkan setiap kepengurusan, setiap kawan-kawan yang kita kasih mandat minimal bergerak untuk bisa berbagi. ATI ini baru sekali organisasi komunitas yang memang di dalamnya kita mencoba mengumpulkan kawan-kawan organisasi profesi yang ada di negeri ini. Keberadaan ATIK juga tidak lepas dari undang-undang guru dan dosen juga kan, kebolehan untuk membentuk sebuah organisasi perkumpulan guru-guru kita. Kawan-kawan di daerah lain alhamdulillah bisa menggabungkan beberapa organisasi profesi, ada Ikatan Guru Indonesia, ada Persatuan Guru Republik Indonesia yang bergabung di ATIK, khususnya saya sangat salut sekali di Sulawesi Selatan. Itu hampir 60% bahkan dari Persatuan Guru Republik Indonesia yang ada bergabung, bahkan dari IGI juga ada. Alhamdulillah ATI bisa menjembatani, bisa mengakomodir, bisa menjadikan sebuah komunitas bergabung di dalam organisasi ini. Intinya kita berharap Asosiasi Teacher Friend Indonesia ini bisa mewujudkan menjadi sebuah harapan bagi guru-guru kita sesuai visinya, ingin menjadikan guru kita yang berbudi. Berbudi itu berakhlakul karimah, kemudian berintegritas, kemudian juga trust, jujur, disiplin. Ini modal dasar yang memang harus dimiliki oleh seorang guru maupun tenaga kependidikan maupun pemerhati pendidikan atau dosen atau widyaswara yang harus memang ini harus dimiliki. Nah, selanjutnya kita juga ingin mewujudkan guru yang cerdas. Cerdas di sini cerdas kompetensi keguruan itu ya, profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosialnya, dan ini yang memang kita dorong dan ini memang sudah kewajiban bagi Bapak Ibu guru sebagai seorang guru. Jadi tidak ada nilai tawar lagi. Memang wajib bagi kita hukumnya mempunyai kecerdasan itu, kecerdasan kompetensi itu. Nah, yang jadi brandingnya ATIK sebenarnya adalah ingin mewujudkan guru yang bermartabat. Nah, bermartabat sinilah yang kita harapkan, guru yang sejahtera, guru yang dimuliakan, guru yang dihormati. Ini yang menjadi visi kita. Kemudian bermartabat, berwawasan teacher friendship global dalam wadah organisasi profesi yang transformatif, mandiri, berintegritas, unggul, dan berbasis sistem cerdas. Ini yang mau kita dorong sebenarnya. Apa yang kita lakukan dengan membentuk ATIK sebenarnya itu bagian dari visi kita kemarin, yang kita tidak ingin apa yang kita sampaikan hanya habis di sebuah slogan, di sebuah kampanye tidak. Kita ingin melakukan sesuatu yang bisa menjadi sebuah kontribusi buat negeri ini. Alhamdulillah memang latar belakang kemarin pada saat saya jadi caketum itu ya. Nah, itu latar belakangnya. Kemudian selanjutnya saya berpikir tidak mungkin saya tidak melakukan apa yang sudah saya sampaikan. Ada istilahnya kan kabura maqtan Allah antakulu matab alun. Allah tuh benci, Tuhan tuh benci. Yang disampaikan itu tidak sesuai dengan artinya. Pada saat saya ingin menyampaikan, saya ingin juga apa yang saya sampaikan ini bisa kita lakukan. Nah, disinilah sebenarnya awal wadahnya membentuk ATIK. Kemudian atas dorongan kawan-kawan kita terutama Mas Mampu ya, sekarang waketum kita, kemudian Dinda Dodi yang sekarang jadi sekjen kita, beliau ketua wilayah IGI ya di Kalbar, karena ATI sangat sementara ini alhamdulillah sudah sangat bisa bersinergi dengan Ikatan Guru Indonesia, juga bersinergi teman-teman kita bisa kemarin di Riau, kemarin kita bisa bersinergi untuk guru-guru kita di Rokan Hilir ya, Rokan Hilir kalau salah ya. Kemudian juga di Natuna juga PW ATIK Kefri itu bekerja sama dengan PDIG-nya Natuna. Alhamdulillah kita kemarin di sana bisa berikan beasiswa ke anak SMA yang berprestasi, alhamdulillah, yang kurang mampu, yang beasiswa itu full untuk
sekolah di Istiqom, kemudian bahkan bukan beasiswa saja, mereka dipekerjakan, digaji juga. Nanti sudah dan digaji, kemudian untuk lulusan sudah disiapkan untuk direkrut di Istiqom. Ini kan sudah menjadi hal yang luar biasa, bagian dari program kita juga ingin memberikan beasiswa ke siswa nanti. Ini ke siswa dan guru-guru kita. Kita insya Allah akan bekerja sama dengan beberapa lembaga. Alhamdulillah pada saat ini kita udah bekerja sama dengan Stikom, dengan Pesona Edu, dengan Macblog, dan banyak lain yang bisa kita lakukan nanti, insya Allah. Termasuk juga nanti ke Wardah, kita akan melakukan banyak hal. Di antaranya branding kita dengan entrepreneur, kita akan melakukan pelatihan-pelatihan terkait peningkatan untuk kesejahteraan guru kita nanti. Yang saya sampaikan tadi, untuk kompetensi itu harga mati, itu tidak bisa ditawar lagi. Guru kita memang akan lakukan kompetensi, peningkatan kompetensi, tapi branding kita tetap akan jalan dan akan kita kembangkan, karena nanti di kepengurusan udah jelas. Di kepengurusan ada nanti bidang-bidang yang menangani, dan saya berharap nanti Kabid peningkatan mutu, Kabid entrepreneur akan bergerak. Nah, dibantu oleh kawan-kawan kita di pengurus wilayah. Ini yang kita dorong, dan tidak salah, kalau tidak salah tanggal 7 besok kita akan mengadakan webinar tentang bagaimana budidaya jangkrik, yang menampilkan, yang akan menyampaikan kawan-kawan kita yang udah sukses di sana. Dan hari ini kita sangat berbangga sekali, termasuk terima kasih Ibu Dewi yang berkenan, Bu Dewi Astuti berkenan untuk berbagi hari ini, berbicara tentang betapa bahayanya itu radiasi gadget, nah itu kan, radiasi elektronik. Nah, saya berterima kasih juga ada Ibu Padilah, ya, pemerhati gadget ya. Kemarin kami pernah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu, kami menyampaikan bahaya gadget juga kemarin. Alhamdulillah. Mungkin nanti Pak Taufik bisa bekerja sama dengan Bu Padilah ya. Insya Allah Atik ke depannya juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kita akan kerjasama juga dengan KPK, nanti kerjasama dengan Ombudsman, karena salah satu di antara branding kita selain dari ingin meningkatkan guru kita, kesejahteraan guru kita, mewujudkan guru kita bermartabat, kita juga akan fokus juga di advokasi. Jadi kita akan advokasi Bapak Ibu guru kita. Nah, insya Allah advokasi di sini kita akan siapkan dengan mencoba nanti MOU dengan Ombudsman ya, terkait dengan pelayanan kita di daerah dan di wilayah. Itu yang kita akan lakukan insya Allah. Nah, apa yang saya sampaikan terkait dengan Atik ini, Bapak Ibu sekalian jangan risau, jangan kok ada lagi sejenis organisasi profesi. Jangan risau, semakin banyak organisasi keguruan, semakin banyak peluang-peluang untuk meningkatkan kompetensi guru, semakin Bapak Ibu guru kita itu terayomi. Atik akan memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan nanti. Insya Allah nanti. Nah, hari ini saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan paparan dari Bu Dewi Astuti yang sangat luar biasa beliau ya. Nanti dari apa yang beliau sampaikan ternyata ada beberapa income yang didapat Bapak Ibu guru kita, ternyata subhanallah luar biasa. Inilah yang kita harapkan. Bapak Ibu guru kita sekarang, di samping Bapak Ibu guru kita sukses mengajar di kelas, kita berharapkan juga Bapak Ibu guru kita juga sukses nanti di luar kelas. Ini yang bisa saya sampaikan, karena waktu kita juga di Kalimantan Selatan ini waktu bagian tengah, ini sebentar lagi maghrib ya. Kebetulan insya Allah saya ini Pak Topik, yang lain-lain saya akan buka puasa. Jadi nanti kita akan banyak lagi diskusi nanti, banyak lagi yang diskusi, banyak hal yang ingin kita lakukan nanti ke depannya bersama Atik. Sekali lagi terima kasih semuanya, terima kasih. Saya tidak sapa Pak Darmin ya, Pak Darmin. Terima kasih teman-teman Sumatera Utara, terima kasih teman-teman dari Sulawesi, terima kasih dari Sumatera Barat, terima kasih dari Aceh.
terima kasih terutama kawan-kawan yang dari ini Sumatera Utara yang telah menginisiasi kegiatan ini. Harapan kita mudah-mudahan apa yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh pemandu acara, kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Demikian, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua DPP ATIK Indonesia, Bapak Gusti Suryan. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu semua, ya kegiatan kita organisasi ATIK ini visinya tentunya terwujudnya guru yang berbudi, cerdas, bermartabat dan berwawasan teacherpreneurship global dalam wadah organisasi profesi yang transformatif mandiri, berintegritas unggul dan berbasis sistem cerdas. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para peserta ataupun siapa saja mereka yang bisa tergabung ke dalam ATIK ini adalah guru sekolah, kemudian guru ekskul, guru kursus, guru bimbel, guru les, guru ngaji, guru sekolah minggu, dosen, widya suara, dekan, rektor, guru besar, tutor, instruktur, pamong, dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka bisa bergabung bersama ATIK dan tentunya bersama dalam mencapai visi, apa yang menjadi visi dari ATIK ini sendiri. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, masuklah kita acara berikutnya. Ya, dan terlebih dahulu kami ucapkan kepada Bapak Ketua DPP, ya selamat berbuka puasa tentunya. Ya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara kita selanjutnya adalah materi atau paparan webinar nasional terkait bahaya radiasi handphone, laptop, dan wifi dalam pembelajaran daring bagi guru dan siswa, serta bagaimana pencegahan bahayanya bersama DPW ATIK Sumatera Utara yang pada kesempatan ini disampaikan oleh Ibu Dwi Astuti dari Semarang. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jelas enggak ya suara saya? Jelas Ibu. Oh iya, terima kasih ya. Terima kasih untuk Bapak Gusti Sution DPP ATIK dari Indonesia, dan terima kasih juga untuk Bapak Ahmad Taufik dari DPW ATIK Sumatera Utara, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan semua tim ATIK yang ada di wilayah Sumatera pada umumnya, ya, dan terima kasih juga untuk tim ATIK yang mungkin hari ini hadir di luar dari daerah Sumatera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya serta inayah-Nya kita semua masih bisa berkumpul dalam acara bersama untuk menghadiri acara webinar ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada yaumul qiyamahnya nanti kita nantikan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan dulu ya, untuk teman-teman ATIK yang ada di sini, nama saya Dwi Astuti, latar belakang hanya seorang ibu rumah tangga, tetapi di sini saya tergugah hati saya untuk mengedukasikan tentang bahaya radiasi ini, karena selama ini memang sudah terjadi khususnya untuk keluarga saya sendiri. Jadi dengan adanya kejadian-kejadian tentang ada bahaya radiasi itu yang menimpa keluarga saya, makanya saya bergerak hati untuk bagaimana cara menginformasikan agar kita semua mengetahui tentang adanya bahaya radiasi gadget ataupun dari elektronik yang ada di sekitar kita, yang mana sampai pada hari ini kita sudah menyadari, tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana solusinya. Terima kasih juga untuk Bapak Taufik Ahmad ya, Pak Ahmad Taufik ya, yang sudah memberikan waktu saya untuk bisa hadir di sini. Saya berharap untuk bisa memberikan sedikit ilmu dan sedikit informasi kepada teman-teman semua, untuk tim ATIK pada umumnya ya, bahwa di sini memang kita bahaya radiasi itu memang benar-benar sangat mengancam
untuk kita semua, khususnya kita akan selamatkan generasi-generasi penerus kita. Dan di sini saya dari Kota Semarang, alhamdulillah kita sudah menggalangkan program edukasi tentang adanya bahaya radiasi ini sudah sekitar 1 tahun yang lalu, di mana pas keadaan dari pemerintah yang harus mengadakan pembelajaran di sekolah itu lewat daring. Jadi saya tergerak hati karena kenapa 2 tahun yang lalu anak saya sendiri sudah mengalami adanya kegangguan mental dan gangguan fisik yang ditimbulkan oleh bahaya radiasi yang selama ini memang setiap hari dipakai untuk keluarga kami, baik untuk mencari informasi ataupun hanya sekedar mainan saja. Dan mungkin ada materi-materi yang akan bisa di-share oleh Bapak Taufik. Bapak monggo di-share untuk materinya. Di sini saya akan paparkan pertama kali ini kisah dari saya sendiri, anak saya sendiri. Saya punya anak 2 yang masih kecil-kecil, yang masih umur 4 tahun dan 3 tahun, di mana pada waktu itu karena keseringan anak saya main HP, karena waktu itu saya memang benar-benar berada dalam keadaan kondisi saya harus setiap hari itu saya harus menggunakan HP dan laptop untuk kerja saya. Dan dari mulai waktu hamil pun saya sudah selalu mendekatkan alat gawai itu ya untuk berada di sekitar tubuh saya. Dan yang terjadi pada umur 3 tahun anak saya mengalami mata merah dan kedipan matanya yang sangat sudah luar biasa, terlalu cepat, karena kalau orang Jawa bilangnya itu nteridil ya. Kedipannya memang terlalu cepat sekali dalam waktu yang bersamaan, jadi seperti tidak pernah berhenti untuk tidak berkedip. Nah, setelah itu saya bawa ke dokter mata dan di sana yang terjadi dokter spesialis mata menanyakan kepada saya, bukan menanyakan apa-apa, tetapi yang terjadi beliau menanyakan kepada saya, apakah Bunda ada menggunakan fasilitas HP untuk bermain kepada sang anak. Masya Allah Bapak Ibu yang ada di sini, dengan begitu saya terpukul sekali karena apa? Karena selama ini memang tidak pernah kami sadari akan adanya bahaya radiasi tersebut. Akhirnya dari mulai rupiah 100.000, 200.000, bahkan hampir jutaan saya keluarkan untuk anak saya, untuk mengobati anak saya, tetapi di sana memang butuh waktu yang sangat luar biasa untuk bisa memulihkan kembali keadaan penglihatan anak saya. Dan di sini kita memang sudah tahu ya, untuk bahaya dari radiasi, ya radiasi yang sudah kita selama ini terpapar dalam tubuh kita, baik itu radiasi dari ponsel ataupun radiasi dari gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar kita, karena radiasi itu bisa ditimbulkan dari sekecil apapun gelombang elektromagnetik yang berada di sekitar kita itu menimbulkan radiasi. Bahkan salon mungkin pendengar saat kita mendengarkan acara Zoom ini ya lewat earphone itu kita juga sudah terpapar oleh radiasi. Tetapi kita selama ini tidak pernah menyadari. Bahkan mungkin kalau baru untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu tidak akan pernah kita rasakan adanya bahaya radiasi tersebut. Tapi sesungguhnya dari radiasi itu sudah mencuri beberapa persen dari energi yang ada di dalam tubuh kita. Ini adalah bentuk dari paparan radiasi yang akan terpapar kepada otak kita ya, apalagi kalau kita untuk umumnya pada orang dewasa tempurung otak kita sudah keras, tetapi kalau untuk anak-anak di usia remaja itu tempurung otaknya yang masih lembut ya, jadi itu akan berpengaruh besar kepada perkembangan mental dan perkembangan fisik. Dan bahkan kemarin 2 tahun yang lalu itu di Semarang tepatnya di Tuntang ya, di Kabupaten Salatiga, itu ada anak yang berusia yang sudah menduduki kelas 5 SD, itu anak itu mengalami penurunan mental dan fisik. Akhirnya anak itu maaf Bu Dwi, izin ya. Bu Dwi nge-share apa ya? Nge-share file ya? Iya, nge-share file Pak. Maaf, saya stopnya saya. Oke, silakan Bu. Iya. Belum itu tampil Bu. Belum tampil Bu. Oh, dari Bapak aja itu di share ada ya bahaya dari radiasi ya. Oke, siap.
Lanjut, Bu. Ya, dari Tuntang ya Kabupaten Salatiga itu ada anak berusia kelas 5 di SD itu mengalami penurunan mental dan bahkan penurunan fisik. Jadi setelah itu anak tersebut masuk ke sekolah SLB karena apa? Karena tidak bisa mengikuti pelajaran dan daya bicaranya juga sangat lambat sekali. Dan setelah diteliti dari penelitian dari Dinas Pendidikan ternyata memang efek itu ditimbulkan oleh radiasi HP yang selama ini sudah diberikan kepada anak tersebut oleh ibunya. Bahkan ketika waktu hamil pun sang ibu itu sudah sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan didekatkan di perut sang ibu. Jadi itu sangat berbahaya sekali untuk janin. Dan ternyata itu sudah ada yang membuktikannya sendiri di Tuntang itu sampai anaknya itu memang benar-benar dalam masa dari lewat bicaranya itu memang sudah lambat sekali. Nah, dari situlah saya juga membaca beberapa artikel-artikel yang di sini juga menerangkan tentang adanya bahaya radiasi dan beberapa saudara-saudara dan teman-teman yang ada di sekitar saya pun juga mengalami sampai mata warna merah dan itu anaknya sudah menjerit-jerit ya. Karena apa? Karena kebiasaan kalau pada malam hari sang anak itu membawa HP ketika takut diminta oleh orang tua pura-pura masuk ke kamar, pura-pura tidur dan mereka tertutup selimut padahal di sana dia main HP dan itu adalah yang sangat berbahaya sekali yang ditimbulkan dari sinar blue-nya ya untuk mata kita ya, untuk mata anak-anak kita. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Jadi di sini Bapak Ibu harus waspada bila mana terjadi anak-anak yang ada di sekitar kita ketika malam hari menggunakan fasilitas HP tentunya dia selalu sembunyi-sembunyi. Nah, itulah yang akan terpapar di mana anak itu akan mengalami kornea matanya, dia akan mengalami kerusakan mata. Nah, untuk next Pak. Nah, ini adalah bahaya radiasi yang dipancarkan ketika kepada orang dewasa yang selama ini mungkin bapak-bapak ya, selama ini selalu mengantongi HP di saku celana. Ada ya Pak ya, selama ini ya mengantongi HP di saku celana ya, bahkan sering ya Pak ya, untuk bapak-bapak selama ini sudah mengantongi HP di saku celana. Nah itu akan mengalami penurunan reproduksi, jadi banyak sekali yang mandul ataupun mengalami keterlambatan mempunyai keturunan karena itu adalah diakibatkan oleh bahaya radiasi HP. Nah, ada juga untuk yang sering mengalami pusing yang berkepanjangan ataupun hanya terasa pegel ataupun terasa kaku itu juga ketika kita pegang HP lebih dari 20 menit ya, 10 menit sampai 20 menit bahkan sering kalau kita saat ini untuk mengoperasikan HP itu kita jari-jari kita itu terasa kaku dan terasa agak kesemutan itu sebenarnya adalah efek dari radiasi yang ditimbulkan dari HP kita. Nah, tentunya juga untuk untuk para wanita ya, para wanita itu ketika penggunaan HP terlalu lama, mungkin ada 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu akan memicu kanker payudara. Dan sudah terjadi banyak sekali yang memang anak-anak sekarang ya, ponakan saya sendiri juga selama ini dia selalu tidur berdekatan dengan HP dan itu di luar dugaan juga karena selama ini tidak pernah ada namanya keluhan-keluhan dan ternyata dia mempunyai benjolan di payudara. Nah, disinilah Bapak Ibu kita semua harus tergerak hati bagaimana edukasi ini biar tersampaikan khususnya untuk para anak-anak didik kita, untuk para generasi penerus-penerus kita yang mana nanti kita akan yang mana nanti kita akan menggantungkan kehidupan kita nanti kepada anak-anak didik kita, anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita. Jadi
edukasi ini memang sangat-sangat penting sekali untuk kita sampaikan kepada semua generasi ataupun semua orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, itu adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh dari beberapa efek dari radiasi yang ditimbulkan oleh HP. Nah, itu pastikan bahwa kita itu sudah aman dari radiasi HP tersebut. Jadi kita bisa melakukan dengan cara setelah 20 menit kita berinteraksi dengan HP ataupun laptop ataupun komputer yang ada di depan kita, lepaskan dulu untuk sejenak, lalu kita memandang ke alam bebas, ke alam yang luas, memandang beberapa menit dengan tanpa kedipan, tentunya juga akan merasa perih, tetapi itu memang sangat-sangat penting sekali dan selama ini sudah saya lakukan, sudah anak saya lakukan dan keluarga saya lakukan ketika menggunakan gadget, kita menggunakan laptop, ketika menggunakan HP setelah 20 menit memang kita sudah menjadi kebiasaan kita ya untuk keluar rumah dan melihat ke alam bebas ataupun kita memandang di kejauhan. Dan itu alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan dari keluarga kita. Dan tentunya juga sudah saya tularkan kepada semua tetangga-tetangga saya dan alhamdulillah mereka memang merasakan perubahan yang sangat signifikan ya ketika di mana setelah pemakaian gadget 20 menit kita relaksasi dulu keluar rumah lalu kita menggerakkan seluruh anggota badan kita menggerakkan tangan kita melemaskan otot-otot yang ada di dalam tubuh kita dan itu alhamdulillah sudah efeknya sudah sangat responnya sudah sangat bagus sekali dan efek dari negatifnya juga sudah tidak begitu kita rasakan. Dan itu adalah ada video-video yang menampilkan baru beberapa bulan, belum ada 1 bulan ya, ada beberapa hari yang lalu itu ada berita dari Subang ya Pak ya, video Bapak tolong di-share untuk videonya. Video yang, halo Pak Ahmad. Ya, bentar Bu. Halo. Diduga akibat pengaruh radiasi telepon genggam Iya, Bapak. Diduga akibat pengaruh radiasi telepon genggam seorang siswi sekolah dasar di Goa, Sulawesi Selatan mengalami buta. Sebelum kehilangan penglihatannya, siswi mengalami pusing dan mata sebelah kirinya buram. Bola mata Ririn Andrianti kini tak bisa lagi melihat. Berulang kali diuji penglihatannya, Ririn menggelengkan kepalanya. Agar raut muka sedih, Ririn pun menyatakan tak bisa melihat telapak tangan ibunya. Siswi kelas 6 sekolah dasar di Goa, Sulawesi Selatan ini mengalami buta, diduga akibat pengaruh radiasi telepon genggam. Buta yang dialami Ririn berawal pada Sabtu sore, 14 November lalu. Ririn sempat mengalami pusing usai mengerjakan tugas sekolah melalui telepon genggam selama 4 jam. Setelah mengalami pusing, penglihatan mata sebelah kirinya tiba-tiba buram. Dan hingga kini, kedua matanya sudah tidak dapat melihat lagi. Kalau untuk belajar daringnya sendiri, berapa lama biasanya? Berapa jam per hari? Dari jam 8 sampai jam 12. Jam 8 bisa jam 9. Sampai jam berapa? Tergantung dari banyaknya tugas yang diberikan sama guru. Iya. Hasil pemeriksaan sementara dari sejumlah rumah sakit menyatakan syaraf pada bola matanya mengalami luka yang diduga akibat pengaruh radiasi. Dia mau pergi mandi, simpan dulu HP-nya. Jadi untuk belajar saja ya Bu? Untuk belajar. Berarti selama 4 jam tiap hari dia Iya, kalau belajar? dibilang tiap hari. Kalau ada lambat sedikit pelajarannya masuk, mungkin dia tambah waktunya. Keluarga Ririn berharap agar ada perhatian khusus dari pihak sekolah untuk membantu pengobatannya, karena beberapa bulan ke depan Ririn akan mengikuti ujian sekolah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyes melaporkan. Nah, bisa diambil kesimpulan ya, di sini sudah terjadi adanya proses pembelajaran lewat daring itu sudah
juga sudah terjadi korbannya selama ini dan mungkin tidak pernah kita sadari. Yang dulu orang tua masih bisa melarang untuk anaknya untuk tidak main HP, tetapi untuk saat ini secara tidak sengaja kita memang membiarkan anak kita untuk berselancar dengan HP. Nah, yang ironisnya Bapak Ibu guru ya, di sini bukan hanya ketika daring saja ya, ketika belajar saja, tetapi setelah itu, selepas itu, sang anak pun pasti akan menggunakan untuk main ataupun hanya sekedar melihat YouTube atau bermain game. Nah, pada dasarnya di sini untuk anak-anak SD saja kita sudah kadang ada yang sudah punya HP, mungkin yang di kota-kota itu sudah punya HP semua ya. Untuk fasilitas HP itu memang sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Mungkin satu keluarga itu ada 5 orang, mereka sudah punya HP semua. Ya, itu adalah sedikit contoh bagaimana radiasi itu bisa berbahaya untuk kehidupan kita. Nah, di sisi lain juga radiasi HP juga bisa menghilangkan konsentrasi. Ya, konsentrasi kita akan hilang begitu kita menghilangkan konsentrasi HP akan memancarkan cahaya dan gelombang radiasi yang sangat mudah masuk ke dalam tubuh manusia, terutama pada bagian kepala kita. Jadi di mana tingkat konsentrasi kita itu akan dicuri oleh radiasi HP. Dan tentunya juga dari radiasi HP yang mengeluarkan radiasi elektromagnetik bisa berdampak buruk kepada otak kita. Terus di sisi lain juga akan mengakibatkan efek tidur yang menjadi tidak berkualitas. Karena selama ini kalau dulu kita sering tidur nyenyak tanpa adanya tanpa memikirkan adanya radiasi HP, adanya HP yang kita gunakan. Tetapi saat ini pada umumnya kita akan menaruh HP itu ada di sekitar kita. Jadi di mana ketika kita mau tidur kita juga sudah berselancar dengan HP, dan ketika kita bangun tidur pun kita juga akan selalu mencari HP. Dan tidak akan mencari anak ataupun mencari siapa, tetapi yang dilihat pastinya HP terlebih dahulu. Bukan begitu Pak Ahmad Taufik? Ya, benar Pak. Betul sekali ya Bapak ya. Jadi bangun tidur yang kita alami sekarang ini adalah mencari handphone, bukan mencari anak atau mencari suami atau mencari istri ya, tetapi adalah mencari handphone. Jadi di mana itu akan mengalami tidur kita tidak berkualitas. Ya, terus juga bisa menyebabkan sakit migrain. Sakit migrain, dan mungkin itu juga sudah saya alami sendiri ketika saya pegang HP, karena saya sudah pegang HP dalam waktu kurun yang sangat-sangat lama sekali, dari mulai tahun 2012 sampai sekarang itu bahkan saya tidak pernah lepas dari namanya HP dan laptop. Jadi kehidupan saya dulu, saya tidur itu hanya 2 jam sekali di malam hari, itu pun lepas dari laptop, tetapi masih HP masih berada di sekitar saya. Dan itu saya alami migrain sampai berkepanjangan. Itu adalah ternyata itu adalah bahaya dari yang ditimbulkan oleh radiasi HP. Dan juga bisa memicu penyakit katarak. Ya Bapak Ibu ya, terus juga memicu kerusakan otak. Jadi di mana kalau kita tidak mengalami relaksasi, itu sel-sel otak kita itu akan terpapar oleh radiasi. Mohon maaf, berhenti dulu ya Pak, maghrib. Ya. Ada adzan dulu. Ya.
لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلانا لا لا نرضي لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفي. Baik Bapak, bisa kita lanjut ya untuk materinya. Kita lanjut ya. Terjadinya depresi juga kepada kita. Jadi di mana kita akan mengalami seperti gampang terpicu, gampang marah ya. Gampang marah di mana waktu kita sedang berinteraksi dengan HP ataupun kita berada di depan laptop dengan jarak waktu yang lama, emosi kita akan terpacu lebih tinggi. Jadi kayak contoh seperti anak-anak kecil sekarang ya, anak-anak kecil sekarang ketika sudah asik bermain HP ya, ketika asik sudah bermain HP, itu dia sudah lupa dengan kebiasaan yang harus waktu yang harus dia gunakan, dan tentunya kalau kita melarangnya itu akan mereka marah dan timbul emosi. Jadi itulah yang bahaya radiasi itu bisa menurunkan atau menjadikan kita depresi. Jadi orang bisa lupa, kadang kita terlalu lama menggunakan gadget itu kita juga bisa mengurangi daya ingat, terus juga bisa menyebabkan kebakaran. Kemarin waktu beberapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, saya berkunjung ke Bekasi. Saya berkunjung ke Bekasi karena di sana saya mengadakan edukasi bahaya radiasi itu dengan Ibu Kowat ya. Ibu Kowat yang ada di Jakarta itu begitu kebetulan kita pas pulang, perjalanan pulang itu ada orang berkerumun, kita turun di dalam mobil itu, ternyata itu ada anak yang kebakaran ya, bukan anaknya kebakaran, tetapi dia waktu bermain HP itu pecah, HP-nya itu meledak. Karena apa? Ternyata di waktu main game itu HP yang sedang dicas ya, yang sedang digunakan dan di charger dalam waktu yang sama, dan merek HP-nya juga bukan merek HP yang bagus ya, tetapi itu bisa meledak dalam waktu main. Ketika ditanya di interogasi itu waktu mainnya hanya 15 menit saja, dan memang sudah dari mulai awal itu sudah baterainya sudah bergelembung ya, sudah gelembung, karena kalau HP-HP yang biasa-biasa yang harga murah itu kan pasti efeknya akan timbul setelah panas, dan setelah terlalu lama dia efek baterainya akan menggelembung, dan itu anaknya mental ya, bisa sampai anaknya itu terpental dari kasur. Jadi kebakar hingga separuh badan itu terbakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Itulah akibat dari HP yang selama ini dipakai dan di charger. Dan bahkan kemarin belum lama ini ya di Blora ya, di Blora itu ada santri sama juga kejadiannya, dia memainkan HP sambil di charge. Yaitu bisa Bapak di-share itu untuk penggunaan gadget yang bisa terlalu lama. berdampak pada kesehatan anak. Radiasi gelombang microwave yang dipancarkan oleh smartphone
dapat mengakibatkan kerusakan pada otak anak. Jika terus dibiarkan, daya pikir anak menjadi lambat, sehingga berpengaruh pada interaksinya sehari-hari. Tak hanya itu, kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan gadgetnya dapat menyebabkan mata anak menjadi lelah atau yang disebut astenopi. Kondisi ini terjadi akibat mata terlalu lama menatap layar gadget, sehingga membuat akomodasi mata menjadi meningkat. Selanjutnya, mata menjadi cepat lelah, pandangan kabur, dan timbulnya rasa pusing. Nah, penggunaan gadget secara berlebihan bisa untuk yang materi yang satunya mungkin belum di set ya. Bunga kami. Yang Nah, Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan syaraf. Raden Trisakti, bocah usia 12 tahun asal desa Salam Jaya, Subang, Jawa Barat, meninggal dunia dengan diagnosa gangguan syaraf. Penyakit yang diderita Raden diduga karena kecanduan game online di telepon genggam. Awalnya bocah kelas 1 SMP ini mengeluh sakit kepala, lemas, bahkan tidak mampu menggerakkan tangan dan kaki hingga keluarga melarikannya ke rumah sakit. Sempat keluar masuk rumah sakit selama beberapa minggu, Raden akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Menurut analisa dokter, Raden terpapar radiasi telepon genggam yang memicu kelumpuhan syaraf. Keluarga menyatakan Raden mampu bermain game online seharian, bahkan hingga pagi hari. Pernah saya dengar yang dari saudara-saudara yang lain emang pernah melihat juga almarhum ini emang sering menggunakan HP gitu. Game online apa? Ya termasuk game online, mungkin yang lain-lainnya juga. Peristiwa ini hendaknya menjadi perhatian orang tua agar senantiasa mengawasi anak-anak, terutama saat menggunakan peralatan yang memiliki pengaruh pada kesehatan putra-putri mereka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Ya Bu, izin Bu. Silakan Bu. Next Bapak, coba next diputar untuk yang bukan yang ini Bu. Bukan yang itu Pak, yang gambar terakhir, yang saya kirimkan terakhir. Yang terakhir Bu. Iya, yang paling akhir. Bentar Bu ya. Masih di ini Bu, kolom ini. Benar Bu? Itu yang kolom yang 6. Itu yang paling akhir. Video yang paling akhir. Pemirsa, seorang pelajar yang luar biasa ya. Izin Bu, ini Bu. Oh, belum di-save ya? Oh iya. Enggak Pak. Iya. Mas. Langsung izin Bu, kesimpulan Bu. Oh iya. Kesimpulannya ya, di sini karena kejadian yang sangat-sangat begitu banyak sekali yang fenomena yang hari ini memang sudah terjadi ya. Bagaimana cara kita menanggulangi atau cara kita menyelamatkan generasi-generasi penerus kita dari bahaya radiasi tersebut. Karena apa? Karena fenomena saat ini anak-anak itu memang sudah pintar sekali untuk mengoperasikan Android, bahkan ketika orang tua pun juga takut untuk mengoperasikan, tetapi anak-anak di sini untuk saat ini memang sangat luar biasa karena mereka juga sangat pintar sekali ya, dan mereka juga bisa mengakses semua informasi ataupun semua apapun tentang perkembangan-perkembangan yang ada di dunia saat ini juga memang lebih gampang dan lebih enak menggunakan HP. Dan yang seperti yang kita ketahui saat ini, televisi itu sudah tidak banyak yang sudah tidak menggunakan televisi untuk mengakses info ya, tetapi memang menggunakan HP karena sangat praktis, bisa dibawa kemana-mana, dan ironisnya selama ini kita tidak pernah menyadari akan adanya bahaya radiasi tersebut. Nah, jadi bagaimana solusi apa yang akan kita carikan ya, solusi apa yang akan kita berikan kepada anak-anak
anak-anak kita, para penerus generasi-generasi perjuangan kita nanti. Kalau di sisi lain mental data, bahkan kemarin di Bandung ya, di Bandung itu ada beberapa rumah sakit yang memang khusus menangani masalah anak-anak ataupun para masyarakat yang mengalami gangguan jiwa karena diprediksi terpapar oleh bahaya radiasi HP. Bahkan mereka juga ada yang menjadi gila ya, itu juga di Rumah Sakit Bandung itu sudah sangat banyak sekali, ada beberapa siswa yang dalam satu hari itu di sekolah-sekolah di Bandung itu memang sudah anaknya bisa langsung pingsan dan mereka memang ternyata memang ditimbulkan oleh bahaya radiasi tersebut. Jadi Bapak Ibu, di sini saya hanya menyampaikan, di sini saya sebagai narasumber, saya bukan orang yang berpendidikan ataupun orang yang berpangkat, tetapi saya adalah ibu rumah tangga. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dari latar belakang hanya seorang wanita biasa yang ingin sekali mengajak Bapak Ibu guru di sini bagaimana kita mencarikan solusi, bagaimana untuk masalah yang kita hadapi saat ini. Karena saat ini memang dunia teknologi memang sangat-sangat luar biasa dan bahkan perkembangan teknologi yang saat ini memang tidak bisa kita pungkiri ya Bapak Ibu, menjadikan kita juga semakin pintar dan juga semakin berbahaya pada khususnya ya Bapak Ibu. Nah, monggo saya menyampaikan amanah ini agar apa yang terjadi kepada diri saya, apa yang terjadi kepada anak saya, dan apa yang terjadi kepada saudara-saudara saya selama ini, dan saudara saya yang kena kanker payudara tidak terjadi kepada anak-anak yang lainnya. Nah, dengan lewat acara webinar ini, saya berharap untuk para ibu-ibu pengajar ataupun bapak-bapak pengajar yang khususnya pada hari ini menghadiri acara webinar, bergerak hati bagaimana kita memang benar-benar mengedukasikan dan benar-benar kita mencari solusi bagaimana cara agar bahaya radiasi itu tidak berefek buruk kepada anak-anak dan kepada kita semua. Tentunya saya di sini sangat berharap untuk tim ATIK, lewat tim ATIK agar bisa mengedukasikan kegiatan-kegiatan ini di pihak-pihak sekolah yang terkait, di mana bapak-bapak ibu para pengajar sedang mengajar dengan di situ ya dengan anak-anak, dan di mana nanti lewat video-video mungkin ya Bapak Ibu ya bisa kita share di grup masing-masing ataupun bagaimana caranya mungkin lewat parenting, acara parenting nanti bisa digalangkan untuk program edukasi tentang adanya bahaya radiasi ini. Untuk seperti itu saja ya Pak ya, info dari saya. Mungkin ada tanya jawab dari Bapak Ibu yang ada yang hadir di sini, monggo saya buka form untuk tanya jawabnya. Ya, terima kasih. Silakan Pak Iwan. Mungkin bisa dibuka. Baik. Pak, mute-nya Pak. Iya, terima kasih Bu Dwi Astutik ya dari Semarang yang luar biasa sudah menyampaikan materinya terkait dengan bahaya. Maaf Pak Iwan. Ini ada pertanyaan ya, mungkin lewat ini ada pertanyaan lewat chat ya Pak Ahmad Taufik ya, saya coba menjawab ya Pak. Iya. Ini ya, Assalamualaikum Ibu Dwi, saya minta solusi ya, bagaimana caranya agar terhindar dari radiasi. Cara terhindar dari radiasi itu ada yang sifatnya alami dan ada yang sifatnya buatan ya. Ibu-ibu nanti untuk yang alami tentunya ya hindari pemakaian HP terlalu lama. Terus ketika malam hari untuk HP sebisa mungkin dioperasikan dalam mode pesawat ya, dimatikan. Jadi HP jangan terlalu dekat ditaruh ataupun ditaruh di sekitar kita tidur ya. Apalagi sekarang itu kan menggunakan kasur yang spring bed ya. Kalau spring bed itu kan ada pernya ya, ada kawatnya. Nah, dari kawat tersebut bisa memancarkan gelombang radiasi elektromagnetik. Jadi inilah yang sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi salah satu caranya ya memang kita di malam hari menggunakan mode mode pesawat ya, airplane ya,
ketika tidak kita gunakan. Dan cara pemakaian mungkin bisa juga lewat handset ataupun ketika ada telepon sebelum terjadi penerimaan di salah satu, kita tidak harus menempelkan di bagian telinga kita, ataupun bisa kita lewat loudspeaker ya, seperti itu. Dan untuk buatannya kita nanti ada solusinya yang mana itu juga sudah bisa menyembuhkan anak saya dan juga sudah membantu dari keluarga saya. Nanti untuk lebih lanjutnya nanti dari tim Atik yang akan menjelaskan bagaimana solusinya. Seperti itu, Bapak. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Baik, silakan Bapak dan Ibu yang lainnya. Bertanya, ya. Ini masih ada lagi ya Pak ya? Maaf, iya, ada di kolom chat, Bu. Ya, kalaulah kita sudah merasakan dampak radiasi HP pada diri kita, serasa pening dan sakit leher, apa yang harus kita lakukan? Oke, Ibu, dari Bapak Endiri Purnomo ya, dari Deli Serdang. Apa yang harus dilakukan Bapak? Tentunya kita meletak HP, lalu kita relaksasi. Relaksasi itu bisa dengan cara kita menggerakkan anggota tubuh kita, ataupun kita seperti kayak berolahraga, ya seperti ini bisa. Nah, seperti ini, ataupun kita keluar rumah memandang alam bebas, lalu kita pijet-pijet, kita tepuk-tepuk di mana yang sering yang terasa pegel ya. Mungkin ketika kalau kebanyakan kalau ketika kita berinteraksi dengan HP, pasti yang sering dialami itu pasti di tengkuk sini ya. Sering pegel, terus kepala terasa pusing. Nah, itu bisa juga dengan cara seperti ini, terapinya ya. Terapinya bisa dengan cara seperti ini. Coba Ibu Bapak coba dipraktekkan ya, dipraktekkan. Rasanya, ada rasanya ya Pak ya? Bisa dipraktekkan seperti ini. Alhamdulillah nanti itu bisa merangsang relaksasi untuk ini sel-sel otak kita ya. Jadi jangan kenceng-kenceng ya Pak ya, cuman cukup dibeginikan saja. Ya itu ini adalah cara yang selama ini sudah kita lakukan dan kita edukasikan di beberapa sekolah ya. Kita sudah trial, sudah mencoba edukasi ini di beberapa sekolah dan alhamdulillah respon-respon dari sekolah itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena selama ini belum pernah ada program yang memang menjurus untuk untuk mengenalkan edukasi tentang adanya bahaya radiasi. Karena selama ini hanya lewat info dari TV ataupun info dari media, tapi selama ini belum pernah ada yang terjun langsung untuk mengenalkan ataupun memberikan edukasi ini langsung kepada guru ataupun kepada murid. Oke, Bapak, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi bisa dilakukan relaksasi ya Pak ya, dengan cara memijit-mijit ataupun menepuk ya, tepuk-tepuk tangan ya, seperti ini juga bisa Bapak. Ya, jadi akan memperlancar peredaran darah kita. Saya jawab pertanyaan selanjutnya ya, dari Ibu Risnawati Ritongga. Ya, Ritongga ya? Ritonga, Bu. Ibu ya, Nismawati, ya? Nismawati Ritonga, Bu. Oh ya, Bu Risnawati, Rismawati ya? Nismawati. Nismawati Ritongga ya. Begini Bu Dwi, tangan saya mengalami kesemutan terus, apakah itu termasuk bahaya dari radiasi HP? Betul sekali Bu. Jadi jangan sepelekan yang namanya kesemutan ya. Karena kesemutan itu adalah sumber awal dari segala penyakit. Karena apa? Peredaran darah yang tidak lancar. Nah, itu yang akan menyebabkan kesemutan. Jadi ibu-ibu yang begitu mengalami kesemutan, bisa dilakukan cara pemijatannya Bu ya. Bisa dengan cara seperti ini ya. Seperti ini ya Bu ya. Nah, ya. Seperti ini ya Bu ya. Nanti kita kendorkan ya jari-jari kita. Dengan cara ditepuk-tepuk juga bisa ya. Jadi ini adalah cara kita relaksasi. Jadi agar tidak terjadi kesemutan ya. Begitu ya Ibu dari Ibu Risnawati ya, itu adalah efek dari radiasi yang sudah selama ini terpapar oleh tubuh kita. Jadi kan kalau sebaiknya ya Bu ya, kalau ada meja, kalau kita berinteraksi lewat HP itu di depan kita itu ada meja, baiknya HP-nya ditaruh di meja saja. Jadi tidak kita pegang ya, tidak kita pegang karena ketika kalau kita pegang otomatis seluruh ini ya sel-sel yang ada di saraf-saraf yang ada di tangan kita itu akan terpapar oleh radiasi. Tetapi kalau kita taruh di meja, kita hanya mengoperasikan dengan jari saja ya.
Dengan jari itu hanya resikonya hanya sedikit sekali. Seperti itu, Ibu. Ya, bisa dilakukan dengan beberapa cara. Ya Bu, terima kasih Ibu Bapak Endri ya, Bapak Endri Purnomo. Ya, terima kasih juga kembali Bapak. Makasih Bu atas tanggapannya dan solusinya. Saya Bu Elvin Sahara ya, Bu Elvin Sahara dari Kabupaten Deli Serdang. Salam kenal Bu Elvi. Saya dari Semarang Bu. Ya, ini ada pertanyaan lagi ya Mau Pak tanya ya. Bu Dwi. Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam Bapak, monggo Bapak. Bu, itu kan tadi udah dijelaskan secara gamblang, secara keseluruhan ya kan? Ya. Tentang ada efek radiasi dari JJ tadi sama tuh. Gejala-gejala sebelumnya yang... Pak Agus Siotang ya. Boleh dikenalkan dulu Pak dari mana? Nama dan perkenalkan dari mana, Pak? nama saya Agung Siotang dari Kota Medan, Sumatera Utara. Horas ya Pak? Horas juga. Pak. Horas Bah. Iya Pak. Horas Bah, nggak ada beras makan gabah. Oh iya, betul Pak. Nanti saya kirim gabahnya Pak. Ya. Ini Bu, kita mau nanya tentang gejala-gejala yang hal-hal yang kecil dulu lah Bu. Nanti kalau dampak yang terlalu tadi kan memang udah fatal kan Bu. Betul. Kalau misalnya mata terkejang-kejang, gejala-gejala yang mendasari itu yang kita bisa rasakan apa aja kira-kira Bu itu dampaknya nanti, sehingga kita paham bahwa ini terkena dampak radiasi, ini tidak seperti itu. Betul Bapak. Jadi selama ini gejala-gejala kecil yang memang sudah terjadi kepada kita, sudah kita rasakan, tetapi kita tidak pernah tahu, oh ternyata itu adalah efek dari radiasi. Ya. Gejala kecil adalah satu contoh, Bapak mengoperasikan HP pasti dengan jari ya. Jari sudah terasa tebal, ya terasa tebal dan terasa kaku. Nah itu adalah sebagian kecil ya Pak ya. Itu adalah sebagian kecil paparan radiasi. Terus ada juga tengkuk yang terasa pegel, ya terasa kaku, terasa pegel. Nah itu, untuk efek yang lebih mendalam lagi itu kita terasa pusing dan mual Pak. Ya, jadi contoh anak kecil yang sakit. Ya, anak kecil yang sakit itu jangan dibiarkan mereka berselancar dengan HP. Karena apa? Karena itu akan memperburuk, akan menambah memperlambat proses penyembuhan. Jadi tolong ketika anak-anak kita sakit ya, hindarkan dulu untuk pemakaian HP. Itu memang sudah pernah saya uji coba sendiri ya Pak ya. Ketika anak saya sakit itu ketika saya tetap memberikan, karena namanya anak sakit biar anteng ya, biar diem, itu kan pasti kita kasih HP ya, itu ironisnya ya kita. Nah itu proses penyembuhannya lama Pak. Jadi proses penyembuhannya lama, tetapi ketika saya coba lagi anak saya sakit dan tidak saya kasih fasilitas HP, itu penyembuhannya cepat sekali Pak. Sama-sama sakitnya ya. Gejalanya sama ya, batuk pilek lah, biasalah namanya anak kecil pasti flu, batuk, terus panas ya. Tapi ketika kita memang tidak memberikan HP, itu proses penyembuhannya cepat sekali dibanding dengan ketika anak sakit terus kita berikan fasilitas HP. Biasanya kan kadang ada ya kita melihat di rumah sakit anak nangis diinfus karena begini-begini, nanti dikasih HP mainan biar diem. Nah itu justru akan memperlambat proses penyembuhannya. Nah, terus juga ada lagi Pak, mungkin kayak tadi kesemutan, terus mata berkunang-kunang. Ya, mata berkunang-kunang, terus kadang ada kayak seperti mengeluarkan air mata ya Pak ya, tetapi kita tidak sedang menangis. Nah, itu juga Pak. Itu juga adalah efek kecil dari radiasi yang selama ini sudah terpapar dalam tubuh kita. Dan kemarin sudah kita uji coba Pak. Kita demokan bagaimana ketika energi dalam tubuh kita ketika kita menggunakan HP dan ketika kita tidak menggunakan HP. Itu bisa didemokan Pak. Jadi kita uji dengan kekuatan energi yang ada dalam tubuh kita ya. Ketika kita tidak memegang HP, sedang tidak memegang HP, dan ketika kita sedang memegang Android. Itu efeknya kelenturan tubuh, terus energi yang ada di dalam tubuh kita itu sangat berkurang sekali ketika kita menggunakan HP.
Terus ini Seperti Bu, itu, Pak. untuk Nah, berbagi ya. info aja Bu. Ya. Karena saya perhatiin gini Bu, saya kan punya anak saya waktu 8 bulan, dia tuh udah bisa bicara langsung itu. Tapi justru HP itu saya perhatikan dia bisa usia dalam 3 tahun dia hafal sampai 3 juz Bu Al-Quran, tapi membantu dengan tutorial Dengan HP tutorial ya, dia. Pak. Nah, itulah kelebihannya ada juga sebenarnya Bu. Betul, iya Pak. Cuman waktu itu kita batasi. Terus yang kedua Bu, anak saya itu pintarnya lebih pintar berbahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Masya Allah. Karena dia menggunakan HP. Karena dari HP juga ya Pak ya? Iya, karena HP. Baca dia 1 tahun dia udah bisa baca Bu. 1 tahun Ya, dia udah betul. baca. Giliran adiknya dikasih HP memang tidak bisa membaca. Udah 2 tahun pun dia belum bisa mengenal huruf. Nah, jadi saya pikir juga ada juga kelebihan. Cuman kita sebagai orang tua atau guru mungkin membatasi terhadap anak tersebut. Karena tadi Ibu bilang kan ada masa pertumbuhan otak memang. Iya betul. Nah, cuma memang ada waktu tertentu, misalnya sholat maghrib berjamaah kita kasih tutorial mengaji untuk menghafal. Jadi cepat dia menghafal Bu gitu. Iya, itu juga yang terjadi ya. Ketika pagi hari kan sering ya Pak kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, didengarkan anak-anak. Nanti anak-anak hafal sendiri. Jadi beda dengan masa-masa kita ya Pak ya. Masa-masa kita nggak ada namanya HP ya. Diajari ngaji di musola sampai berhari-hari baru hafal satu ayat. Makanya saya perhatikan juga Bu, karena HP itu juga ya dari saya mungkin membantu juga, cuma memang saya buat batasan itu aja Bu. Iya. Betul Bapak. Kalau yang tadi Bu bilang memang ada juga memang anak teman saya karena pakai HP sosialisasinya kurang, terus sudah gitu macam orang penyakit ayan. Oh iya. Macam penyakit itu ya Pak ya? Epilepsi karena seperti Ibu bilang tadi radiasi tentang tipu biar orang tuanya kerja, ya kasih HP biar diam, namanya biar pembantu diam, ya kan? Seperti itu. Kita tetap pantau pembantu pun yang jaga anak, kita kasih sekian untuk hafalan seperti ini. Betul. Mungkin Bapak. solusi yang itu yang untuk tambahan Ibu. Tapi kalau gejala kecil tadi mungkin bisa diperhatikan Bu. Kalau tangan kita ngetik kebas-kebas, betul kebas. Kesemutan ya. Ini tuh bisa gejala paling kecil mungkin. Iya, dan itu bisa ini kok Pak dengan relaksasi ya, dengan relaksasi atau menggerak-gerakkan jari-jari tangan, menggerakkan leher, menggerakkan anggota tubuh kita itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Iya Bu. Ya Bapak, karena. Makasih ya Bu Dwi. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Mungkin masih ada satu lagi Pak, terakhir. Di kolom chat Pak ada satu lagi tuh pertanyaan Bu Dwi dari Bu Nur Hasanah ya, Bu Nur Hasanah Siregar. Mungkin ini satu pertanyaan dan sekaligus penutup gitu ya Pak. Pak Topik. Betul. Halo Bu Dwi ada? Masih ada? Halo. Ya Bu Dwi, masih ada terakhir Bu Dwi, ada pertanyaan di chat terakhir. Iya Ibu, dari Ibu Nur Hasanah Siregar. Ya, Assalamualaikum Bu Dwi, saya sering menggunakan handphone ketika pembelajaran daring. Sambil menyusui, apa dampak negatifnya kepada saya dan anak saya? Bisa langsung dijawab Bu Dwi? Halo Bu Dwi. Sepertinya tercampak itu Pak Ikhwan keluar dari room. Oh iya. Nggak ada di partisipan. Oke. Bagaimana Pak Taufik? Budenya keluar itu Pak. Ya, mungkin ditutup aja. Tutup aja Pak Iwan. Nanti kita akan chatting beliau. Bahaya ini dari dampak radiasi handphone dan lain sebagainya. Baiklah Bapak dan Ibu, saya kira
kegiatan kita di sore ini saya padakan mudah-mudahan dari semua materi yang sudah disampaikan, sudah dipaparkan oleh pemateri kita, Ibu Dwi Astuti dari Semarang. Maaf Pak Ikhwan, Ya, Bu Dwi-nya baru masuk lagi tuh. oh gitu. Iya, Bu Dwi, coba halo. disapa. Ya, mohon maaf Bapak tadi terputus. Ya, silakan Bu Dwi, Pak Iwan terakhir dari Nur Hasanah. Dengan penutup ya di sore hari ini. Silakan kepada Oh Ibu iya Dwi. ya. Oh, tolong di chat ulang ya, karena ya tolong dibacakan Pak pertanyaannya karena saya Baik. tadi udah live jadi. Bacakan Pak Iwan. Baik, Bu Hilang Dwi. ya. Ketika pembelajaran daring sambil menyusui, apa dampak negatifnya kepada saya dan anak saya? Jadi ini mungkin kepada anak yang sedang disusui tadi gitu ya. Apakah ada dampak juga atau tidak begitu? Silakan, Ibu. Tentunya ya dari Bu Nur Hasanah ya. Assalamualaikum Bu Nur Hasanah. Terima kasih untuk menjawab pertanyaannya. Sama Bu, kejadiannya sama ya Bu Nur Hasanah dengan saya. Saya waktu anak saya baru lahir itu saya selalu pangku ya Bu ya. Saya selalu pangku seperti ini dan saya bekerja di depan laptop. Ya, jadi posisinya sama seperti ini, saya pangku. Terus anak saya itu pastinya ada HP, ada komputer ya, ada laptop di depan saya. Bahkan saat ini saya juga ada komputer, ada laptop, ada HP ya. Itu saya pangku. Saya pangku juga saya susui, sama seperti Ibu ya. Nah itu saya juga tidak pernah menyadari Bu di ini ya, apa terjadinya penurunan dari ASI ya Bu ya, penurunan dari ASI yang keluar dari ini ya, dari kita ya, dari kita. Nah itu adalah sangat menurun sekali, dan begitu setelah saya lahiran anak yang kedua ya, anak kedua saya itu saya tidak berinteraksi dengan alat elektronik ya, dengan HP ataupun komputer, dan itu saya bisa mengeluar air susu ini ya, payudara saya bisa mengeluarkan air susu sampai anak saya berumur 1 tahun. Tetapi ketika saya menggunakan HP dan laptop itu untuk interaksi saya ketika saya dengan anak saya pangku, saya menyusui, itu air susunya itu hanya berumur 4 bulan saja. Dan itu pun juga sedikit sekali. Tuh. Yang depan laptop tadi itulah yang mengalami gangguan ini Bu, gangguan matanya. Jadi yang mengeluarkan kedipan mata terlalu cepat sekali itu ya, yang teridil ya, itu adalah anak saya yang waktu bayi, waktu kecil itu saya pangku dan saya bekerja di depan laptop dan memegang HP. Seperti itu ya Ibu. Jadi mungkin juga sedikit demi sedikit sudah terpapar dari mulai hamil, terus dari mulai menyusui. Jadi alangkah baiknya ketika menyalakan HP, nanti setelah menyusui baru kita pegang HP-nya. Baik. Ya Bu Nur Hasanah ya Bu ya. Kasihan si kecil ya Bu ya. Terima kasih Bu. Baik. Ya Bu. Baik. Mungkin sama ya Bu ya kejadiannya dengan Ibu ya. Baik. Terima kasih Ibu Nur Hasanah ya atas pertanyaan, dan mungkin sekaligus penutup ya, pertanyaan penutup di sore hari ini pada kegiatan kita di webinar nasional ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita, Ibu Dwi Astuti dari Semarang. Semoga apa yang menjadi Ya Pak Iwan, nggak kedengaran. Handphone kita, gadget kita, supaya lebih bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ruang Zoom ini saya kembalikan kepada host kita Bapak Ahmad Taufik Nasution MPDI. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.